Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gerak melingkar. Gerak melingkar ini merupakan materi fisika SMA kelas 10 semester 1. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dinyalakan loncengnya. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi tentang gerak melingkar. Soal pertama, jika sebuah roda katrol berputar 60 putaran tiap 2 menit, frekuensi dan kecepatan sudut roda katrol tersebut adalah ... Jawabannya sebagai berikut. Diketahui banyak putaran itu kita lambangkan dengan N sama dengan 60 putaran. Waktunya kita lambangkan dengan T kecil sama dengan 2 menit, kita ubah ke sekon, yaitu dikali dengan 60. Hasilnya adalah 120 sekon. Lalu ditanyakan, yang pertama adalah frekuensinya, dan yang kedua adalah kecepatan sudutnya yang kita lambangkan dengan omega, yang hurufnya kayak huruf W itu. Jawab. Yang pertama adalah ditanyakan frekuensi dilambangkan dengan F sama dengan N dibagi T. N-nya 60 dibagi T kecilnya 120. Hasilnya sama dengan 0,5, satuannya Hz. Yang kedua, kecepatan sudut lambangnya omega, rumusnya adalah 2pi kali F sama dengan 2pi dikali frekuensinya yang barusan kita cari, yaitu 0,5. Hasilnya adalah pi, satuannya radian per sekon. Jadi frekuensinya adalah 0,5 Hz dan kecepatan sudutnya pi radian per sekon. Soal kedua, sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan putaran 120 rpm, waktu putaran dan kecepatan benda tersebut berturut-turut adalah... Jawabannya sebagai berikut. Diketahui jari-jari dilambangkan dengan huruf R sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter. Nah, itu 120 rpm. RPM itu artinya rotasi per menit. Jadi itu adalah nilai frekuensi. Saya tuliskan 120 rpm sama dengan 120 rotasi per 1 menit. Rotasi itu kan sama dengan putaran. Jadi saya ganti kata-katanya menjadi 120 putaran per 1 menit itu sama dengan 60 sekon. 120 putaran per 60 sekon itu hasilnya 2, satuannya Hz. Ditanyakan, yang pertama adalah waktu putaran dilambangkan dengan T besar atau periodenya. Yang kedua adalah kecepatan benda dilambangkan dengan V kecil. Jawab. Nilai T itu rumusnya sama dengan 1 per F sama dengan 1 per frekuensinya kan tadi 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 0,5 sekon. Yang kedua, nilai kecepatan benda V sama dengan 2pi kali R kali F sama dengan 2pi dikali R-nya 0,5 meter dikali F-nya 2 Hz. Kalau dihitung hasilnya 2pi, satuannya meter per sekon. Jadi waktu putarannya adalah 0,5 sekon dan kecepatannya 2pi meter per sekon. Soal ketiga, baling-baling kipas angin berjari-jari 20 per pi cm mampu berputar 4 kali dalam 1 sekon. Kecepatan linear ujung baling-baling adalah
Jawabannya sebagai berikut. Diketahui jari-jari lambangnya R sama dengan 20 per pi cm sama dengan 0,2 pi per meter. Lalu banyak putaran yaitu N sama dengan 4 putaran. Waktunya adalah 1 sekon, T sama dengan 1 sekon. Ditanyakan kecepatan linier itu lambangnya V. Jawab. Kita nyari dulu frekuensinya, lambangnya F sama dengan N per T sama dengan 4 per 1 sama dengan 4 satuannya Hz. Lalu kecepatan linear itu lambangnya V sama dengan 2pi kali R kali F sama dengan 2pi dikali R-nya 0,2 per pi meter dikali F-nya 4 Hz. Kalau dihitung itu hasilnya adalah 1,6 satuannya meter per sekon. Jadi kecepatan linear baling-baling adalah 1,6 meter per sekon. Nomor 4. Sebuah motor listrik memutar roda A yang mempunyai jari-jari 10 cm. Roda ini dihubungkan dengan tali karet pada roda lain yang mempunyai jari-jari 50 cm. Jika motor memberikan kecepatan sudut 200 radian per sekon pada roda A, kecepatan sudut roda B adalah titik-titik-titik. Nah, itu di sebelah kanan ada gambar ilustrasi dari soal ini. Jawabannya sebagai berikut. Diketahui jari-jari roda A, RA sama dengan 10 cm, jari-jari roda B 50 cm, lalu kecepatan sudut dilambangkan dengan omega. Omega A itu artinya kecepatan sudut untuk roda A sama dengan 200 radian per sekon. Ditanyakan kecepatan sudut untuk roda B, berarti omega B sama dengan titik-titik-titik. Jawabannya sebagai berikut. Omega A dikali RA itu sama dengan omega B dikali RB. Nah, berarti kalau kita mencari omega B itu berarti sama dengan omega A dikali RA dibagi RB sama dengan 200 dikali RA-nya nilainya 10 cm dibagi RB-nya 50 cm. Itu tidak saya ubah ke meter karena masing-masing sama nilainya cm, jadi nanti satuannya akan kecoret. 200 dikali 10 dibagi 50 itu hasilnya 40, satuannya radian per sekon. Jadi kecepatan sudut roda B adalah 40 radian per sekon. Jadi kalau ada gambar seperti ini, rumus yang dipakai adalah omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB ya. Hasilnya seperti ini. Kecepatan sudut roda B sama dengan 40 radian per sekon. Soal nomor 5. Sebuah benda masanya 0,2 kg bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linear 2 meter per sekon. Jika jari-jari putaran 40 cm, besar percepatan sentripetalnya adalah. Jawabannya sebagai berikut. Diketahui massa itu lambangnya M sama dengan 0,2 kg. Kecepatan linear lambangnya V sama dengan 2 meter per sekon. Jari-jari putaran itu lambangnya R sama dengan 40 cm, kalau diubah ke meter menjadi 0,4 meter. Ditanyakan percepatan sentripetal itu lambangnya AS. Jawab. AS itu rumusnya sama dengan V kuadrat dibagi R sama dengan V-nya itu 2, jadi
V kuadrat berarti 2 kuadrat dibagi R-nya adalah 0,4 meter. Hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4 dibagi 0,4 itu sama dengan 10, satuannya meter per kuadrat. Jadi di sini nilai M-nya tidak digunakan dalam perhitungan. Jadi percepatan sentipetalnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Soal nomor 6. Benda yang bergerak melingkar memiliki kecepatan sudut tetap 1200 rpm. Dalam 10 sekon, benda tersebut telah menempuh sudut sebesar, jawabannya sebagai berikut. Diketahui kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega sama dengan 1200 rpm sama dengan 1200 rotasi per 1 menit. Nah, satu rotasi itu kan sama dengan 2 pi radian. Jadi saya tulisnya 1200 dikali 2 pi radian per 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Itu hasilnya adalah 40 pi radian per sekon. Jadi kecepatan sudutnya adalah 40 pi radian per sekon. Lalu waktunya dilambangkan dengan T kecil sama dengan 10 sekon. Ditekan theta. Theta itu adalah sudut yang telah ditempuh. Jawab seperti ini. Theta sama dengan omega dikali T. Omeganya tadi 40 pi radian per sekon dikali waktunya 10 sekon. Jadi hasilnya adalah 400 pi. Jadi benda tersebut telah menempuh sudut 400 pi radian. Soal ke-7. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan anguler awal 60 radian per sekon. Kemudian kecepatan angulernya berubah menjadi 110 radian per sekon dalam waktu 2,5 sekon. Percepatan anguler yang dialami benda sebesar, jawabannya sebagai berikut. Diketahui kecepatan anguler awal dilambangkan dengan omega 0 sama dengan 60 radian per sekon. Lalu kecepatan anguler akhir dilambangkan dengan omega t sama dengan 110 radian per sekon. Selang waktunya dilambangkan dengan delta t sama dengan 2,5 sekon. Ditanyakan percepatan anguler dilambangkan dengan alfa. Jawab. Alfa rumusnya adalah omega t dikurangi omega 0 dibagi delta t. Kita masukkan angkanya 110 dikurangi 60 dibagi 2,5 sama dengan 50 dibagi 2,5 sama dengan 20. Jadi percepatan anguler yang dialami benda adalah 20 radian per sekon kuadrat. Soal nomor 8. Sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Kecepatan linier suatu titik pada benda berjarak 0,5 meter dari sumbu putar adalah, jawabannya sebagai berikut. Diketahui kecepatan sudut itu lambangnya omega sama dengan 10 radian per sekon. Jari-jarinya berarti 0,5 meter karena itu berjarak 0,5 meter dari sumbu putar. Ditanyakan kecepatan linear dilambangkan dengan V. Jawab. V itu rumusnya sama dengan omega dikali R. Omeganya nilainya 10 radian per sekon dikali R-nya 0,5, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Jadi kecepatan linear yang dialami benda adalah 5 meter per sekon. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim.
Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.